Seiring waktu berlalu, kekuatan kabut internal melemah, dan kemampuan Chu Feng menembus formasi tersebut juga mulai melambat. Sepertinya makhluk kecil ini sudah mencapai batas kemampuannya. Kalau begitu, sudah saatnya kita berpisah. Melihat bahwa Chu Feng sudah tidak berguna lagi, Jie Tianran memberi isyarat dengan jarinya. Jimat merah yang telah disiapkan tetapi belum digunakan jatuh ke dalam formasi tersebut. Dalam sekejap, seluruh rangkaian kontrol, dari dalam hingga luar, berubah menjadi merah. Kekuatan merah ini memiliki gaya tolak yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, formasi Chu Feng terdorong keluar dari formasi Jie Tianran. Si bideng tua itu, dia benar-benar tahu cara menendang jembatan setelah menyeberangi sungai. Chu Feng mengumpat dalam hati. Karena saat ini, dia semakin yakin bahwa Jie Tianran tidak melucuti susunan pertahanannya sebelumnya, melainkan menggunakan susunan pertahanannya untuk menyusup ke benda suci tersebut. Saatnya membiarkan orang-orang dari Sekte Penjara melihat metode Istana Suci Tujuh Alam milikku. Sambil menghela napas dalam hati, Jie Tianran mengibaskan lengan bajunya, dan 20 jimat lagi terbang keluar. Ke-20 jimat ini terdiri dari 10 jimat berwarna emas dan 10 jimat berwarna hitam. Masing-masing penghalang yang ada di dalamnya sama sekali tidak lebih lemah daripada jimat merah tersebut. Benda itu juga tampak menggeliat seolah-olah hidup, jelas merupakan harta karun dengan level yang sama. Namun, jimat emas itu memancarkan aura yang ganas dan kuat. Jimat hitam itu memancarkan aura yang menyeramkan dan ganas. Fungsi mereka berbeda. Seberapa besar keuntungan yang sebenarnya telah dipetik oleh Istana Suci Tujuh Alam dari memerintah dunia kultivasi selama bertahun-tahun ini. Pada saat itu, Chang Li juga mengerutkan alisnya. Meskipun dia bukan seorang master roh, dia dapat mengetahui bahwa setiap jimat yang dikeluarkan Jie Tianran sangat berharga dan sangat langka. Satu langkah saja sudah sangat mengesankan. Namun, Jie Tianran justru mengeluarkan 20 jimat lagi dengan tingkatan yang sama. Namun, ini jelas bukan seluruh kekayaan Jie Tianran. Jie Tianran tidak mungkin menggunakan seluruh kekayaannya untuk membantu Sekte Penjara. Ini berarti Jie Tianran memiliki lebih banyak harta karun seperti ini. Fondasi Istana Suci Tujuh Alam jauh lebih mendalam daripada yang dibayangkan oleh Sekte Penjara. Desir. Saat teknik pewarnaan surgawi berubah, jimat emas dan hitam mulai menyatu membentuk formasi satu demi satu. Kobaran api merah dari susunan pengendali Istana Suci Tujuh Alam memudar, dan kobaran api emas dan hitam mulai saling berjalin. Perasaan ini, Biden tua itu punya banyak trik jitu. Pada saat ini, Chu Feng, yang juga mengendalikan artefak suci tersebut, dapat merasakan bahwa formasi kendali Jie Tianran semakin menguat dengan cepat. Awalnya, kemampuan Jie Tianran untuk mengendalikan formasi lebih lemah daripada Chu Feng. Namun kini, kekuatan Jie Tianran untuk mengendalikan formasi tidak hanya semakin cepat mengejar, tetapi juga mulai menekan kendali Chu Feng atas formasi tersebut. Jie Tianran dapat dikatakan telah membawa tindakan, menyeberangi sungai lalu membakar jembatan, ke tingkat yang ekstrim. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin memberi Chu Feng kesempatan sekecil apapun untuk bertahan hidup. Jika ini terus berlanjut, kendali Jie Tianran atas formasi tersebut akan segera melampaui kendali Chu Feng atas formasi tersebut. Namun saat ini, yang benar-benar mengancam Chu Feng bukanlah kendali Jie Tianran atas artefak suci yang melampaui kendalinya sendiri. Sebaliknya, sementara Jie Tianran memperkuat kendalinya atas formasi tersebut, dia juga menekan kendali Chu Feng atas artefak suci. Oleh karena itu, Chu Feng tidak memperkuat kendalinya lebih lanjut atas benda suci tersebut. Mereka mulai mengaktifkan sepenuhnya kekuatan formasi untuk melawan penindasan Jie Tianran. Lagi pula, kamu masih muda. Sekalipun Anda berhasil mempertahankan pencapaian Anda saat ini. Tetapi ketika penguasaan formasi saya melebihi penguasaan Anda, apa gunanya kekuasaan kendalimu yang terbatas itu? Jie Tianran mencibir dalam hati, karena tahu bahwa rencananya telah berhasil sekali lagi. Memang benar bahwa dia ingin menekan kendali Chu Feng atas formasi tersebut, tetapi juga benar bahwa dia ingin Chu Feng bertarung melawannya, sehingga membuatnya tidak berdaya untuk memperkuat kendalinya atas benda suci itu.
Semuanya berjalan sesuai prediksi Jie Tianran. Kemajuan Chu Feng terhenti, sementara kendalinya atas kekuatannya meningkat pesat. Tidak butuh waktu lama bagi Jie Tianran untuk melampaui Chu Feng dalam penguasaannya atas artefak suci tersebut. Namun Jie Tianran tidak puas dengan itu. Dengan lambaian lengan bajunya, 10 jimat emas lagi muncul. Ia langsung bergabung ke dalam arai kontrol. Pada saat itu, Chang Li mulai menyeka dahinya yang kini dipenuhi keringat dingin. Jie Tianran ini tidak pernah merugi. Dia telah menghabiskan begitu banyak harta untuk membantu sekte penjara saya membuka artefak suci. Berapa banyak lagi yang akan dia peras dari sekte saya di masa depan? Jadi, itulah sebabnya Chang Li berkeringat deras. Sebelumnya, dia khawatir Jie Tianran akan enggan menggunakan harta karun itu. Namun kini ia khawatir Jie Tianran telah menggunakan terlalu banyak harta karun. Lagi pula, Jie Tianran tidak berusaha mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu sekte penjara. Pada akhirnya, semua pengeluaran Jie Tianran harus dikaitkan dengan sekte Yuzhong miliknya. Chu Feng, bagaimana situasinya sekarang? Pada saat itu, Ek tak kuasa menahan diri untuk bertanya, meskipun dia tidak bisa melihat bagian dalam benda suci tersebut. Namun, orang juga bisa merasakan perubahan dalam kendali Jie Tianran atas formasi tersebut. Di dalam formasi kendali, aura benda-benda suci mulai muncul, menunjukkan bahwa keduanya telah mulai menyatu. Ini jelas bukan kabar baik. Jie Tianran pasti telah menggunakan sejumlah besar harta karun tertinggi untuk meningkatkan kendalinya atas formasi tersebut. Harta karun itu cukup ampuh, penguasaannya atas benda-benda suci telah melampaui penguasaanku. Namun dia tidak mengambil kendali penuh, sebaliknya, dia melakukan hal-hal lain secara rahasia. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Biden tua ini. Tapi jangan khawatir, tidak akan mudah baginya untuk mengendalikan benda suci ini. Dibandingkan dengan Ek, Chu Feng tidak khawatir. Melihat Chu Feng seperti itu, kecemasan dan mereda secara signifikan. Lagi pula, dia mengenal Chu Feng dan tahu bahwa Chu Feng tidak akan pernah berpura-pura tenang. Dia akan melakukan ini jika dia memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Jadi bagaimana perkembangannya di pihak kita? Tanya Ek. Cukup, kita bisa mengaktifkan jimat penekan kapan saja, kata Chu Feng. Lalu mengapa kamu tidak mengaktifkannya? Begitu Dandan mengatakan itu, wajah kecilnya membeku, lalu senyum nakal muncul di wajahnya. Oh, aku tahu, rencana jahat macam apa yang sedang kau susun. Apakah kau mencoba menyabotase kakekmu lagi? Apakah kau benar-benar ingin mendorong bajingan itu ke kematiannya? Kata X sambil tersenyum. Apakah kamu sangat marah sampai-sampai bisa mati? Jika memang demikian, maka cara kematian ini sebenarnya cocok untuknya. Chu Feng menjawab. Jie Tianran tidak bisa mendengar percakapan Chu Feng dengan Dandan. Dia merasa bahwa semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencananya. Tiba-tiba, Jie Tianran berbalik dan menatap Chang Li. Chang Li, kau harus menjagaku. Mari kita lihat apakah aku benar-benar telah membantu sekte penjara kalian. Setelah berbicara, teknik pewarnaan surgawi berubah. Pada saat itu, seluruh medan bintang abadi bergetar. Istana Suci Tujuh Alam, susunan kendali yang melindungi benda suci itu, benar-benar mengulurkan dua tangan penghalang emas, meraih ke arah gerbang benda suci tersebut. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Setelah kedua tangan emas itu mulai mengerahkan kekuatannya, gerbang artefak suci sekte penjara perlahan mulai terbuka. Pada saat ini, kekuatan dahsyat dan aneh yang ada di dalam benda suci itu kembali muncul. Namun, kali ini benda itu tidak berubah menjadi cahaya untuk menyelimuti Chu Feng dan yang lainnya. Kobaran api merah gelap, seperti 10.000 hantu yang muncul dari gerbangnya, menyapu keluar dan seketika menutupi langit berbintang. Hal itu benar-benar menunjukkan kekuatan. Lagi pula, kali ini bukan perbuatan Chu Feng, melainkan perbuatan Jie Tianran.